Baik, kita lihat ayat yang ketujuh ya. Ayat yang ketujuhnya ar-ra'ahus taghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Di atas sebenarnya ibu-ibu ada berapa kali manusia disebut di situ. Satu, khalaqal insan min alaq. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Yang kedua, allamal insana malam ya'lam. Lalu manusia itu diberi ilmu, diberi pengetahuan yang dia tidak tahu selama ini. Diberi ilmu, diajarlah dia, ya. Belum jauh-jauh, ternyata ayat yang ke-6 langsung disebutkan manusia, innal insana la yatagha. Langsung manusia itu melampaui batas, ya, ingkar. Tagha itu bahasanya disandingkan kepada Fir'aun, ya, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Tagha itu melampaui batas. Itu sifat manusia yang baru saja diajarkan sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, sekarang Allah lanjutkan sifat berikutnya. An artinya sebenarnya bahwasanya, karenanya. Ro'a, ya, melihat, asal katanya ro'a. Hu itu kepada manusia tadi yang tidak tahu diberitahu. Manusia yang tagha, yahu istaghna, asal katanya itu adalah wani, kaya, merasa cukup. Jadi karena dia melihat dirinya serba cukup, jadi seolah-olah dia tidak butuh orang lain. Itulah bahasa lain dari kesombongan. Jadi manusia itu karena sudah merasa banyak harta, sudah merasa kaya, merasa berilmu, merasa kuat, merasa punya jabatan, merasa banyak pengikut, ya kan? Banyak penggemar, lalu dia berubah, ya kan? Termasuk juga manusia itu merasa pintar, ya kan? Jadi yang membuat berubah aku raso, Bu. Kalau kayu mana ada loba ada, tapi merasa kayu. Nah, itu kadang-kadang. Kalau pintar mana ada loba ada, tapi merasa pintar, merasa cadia. Nah, itu dikatakan di sini. Kalau yang ayat 6, ya, kalla innal insana la yatagha. Manusia itu melampaui batas. Sekarang manusia itu merasa cukup, merasa hebat, gitu maksudnya di situ. Merasa kaya, merasa pintar, merasa kuat, apalagi pokoknya rasa lah. Kalau banyak rasa apa namanya, Bu? Hah? Yang banyak rasa apa biasanya? Nano-nano gitu ya. Ya nak, kalau tidak pical apa? Gado-gado. Ya nak. Jadi kadang-kadang merasa hebat itu timbul kesombongan. Merasa kaya muncul meremeh orang lain. Merasa kuat muncul menzalimi orang. Ya kan? Itu di dunia itu begitulah ibu-ibu. Dia merasa kuat, akhirnya mereka lupa kepada Allah. Ya kan, Amerika sekarang merasa kuat, ya kan, bakatnya nagari, ya kan. Cina sekarang merasa kuat. Kalau dulu apa? Uni Soviet, ya kan. Nah, sekarang Eropa. Padahal dulu sebenarnya ada juga orang yang merasa kuat, kayak peradaban Persia, Romawi,
ya kan? Fir'aun juga merasa kuat kan? Apalagi kaum Samud pada masa Nabi Samud, masa Nabi apa? Nabi Hud. Kalau kaum Ad terbalik ya. Pada masa Nabi Soleh siapa? Nggak tahu ya. Kan ada Adam, Idris, Nuh. Pada masa-masa itu sudah ada itu. Pada masa Nabi Adam siapa yang merasa hebat? Qabil. Ya kan? Dia nggak mau ikut perintah. Dia merasa gagah. Ya kan? Dipasangkan dengan adiknya, ya kan? Karena dia merasa gagah, dia bangkang, ya kan? Yang tidak banyak cerita itu pada masa Nabi Idris. Pas Nabi Nuh, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kan? Umatnya merasa hebat, nggak ada satupun yang mau mendengarkan, ya kan? Dihancurkan, hancur peradaban Nuh. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Ya kan? Hancur lagi peradabannya. Kaum Ad. Setelah Hud ada Soleh. Ada kaum Samud. Nabi Soleh. Setelah Nabi Soleh apa? Ayo, siapa yang hafal saya kasih hadiah. Ya nak. Hadiahnya brosur umroh. Nabi Ibrahim, ya kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Sudah ada nggak pada masa Nabi Ibrahim orang-orang yang so hebat? Siapa lawannya Ibrahim? Namrud. Ya kan? Ada saja ibu. Setiap masa itu ada tokohnya, setiap tokoh itu ada masanya. Jadi di mana ada orang baik, orang taat, di situ ada orang jahal, ya kan? Jadi inilah cikal bakalnya manusia-manusia yang tidak tahu diuntung gitu. Padahal dia tidak tahu apa-apa kan? Tidak ada yang dia tahu, ya kan? Alhamdulillah. Khalaqal insana min 'alaq. Ya kan? Lalu diberi ilmu. Alamal insan malam ya'lam. Ya kan? Jadi akan terjadi dua itu tuh ibu-ibu. Satu, orang yang durhaka, orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas. Cerita kita nanti akan begitu saja tuh. Ini orang yang baiknya, ini lawannya orang jahat. Ya kan? Ada Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Namrud, ada Ibrahim. Ya itu aja. Sampailah nanti kepada Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, ada orang-orang kafir Quraisy. Nanti berhubungan dengan ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Begitu gitu. Ya kan? Di ketika mulai disebutkan, kan tadi begini, 5 ayat pertama itu jaraknya dengan ayat yang ke-6 itu 3 tahun. Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama. Kemudian pindah dia ke ayat-ayat berikutnya. Ada Al-Muzammil, ada di situ Al-Mudatsir, ada di situ nanti Ad-Duha, ya kan? Nah, 3 tahun berikutnya baru muncul kalla innal insana layatgha. Jadi lah payah mendakwahi manusia apa? Ndak aja namu ado. Ya kan lah diajak 3 tahun majak ndak aja doh. 3 tahun itulah ibu-ibu yang disebut dengan masa dakwah
sembunyi-sembunyi. 3 tahun lamanya sembunyi-sembunyi. Yang terjadi di masa Nabi itu di Baitul Arqam, di rumahnya Arqam. Baiklah ke satu rumah yang sudah masuk Islam, disitulah dakwahku disampaikan dari grup gitu, tidak terbuka. Tapi ternyata yang dihadapi manusia-manusia yang melampaui batas, nggak mau didakwahi, nggak mau gitu. Maka Allah ingatkan, kalla, ya kan, ketahuilah, ini kan pengumuman sebenarnya, kalla, ya kan, innal insana la yatagha. Jadi orang-orang yang engkau hadapi itu orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu, ibu-ibu, bukan hanya mereka menolak dakwahnya Nabi, tapi juga menzolimi Nabi. Kalau ada orang mau serbu ibu beko, pokoknya nak suka jawab tu nya mengke-mengke seng upe-upe tu nya pai le. Good tu. Aduan jempol kenyo. Very good. Gitu ya. Ikut ndak itu dong. Sudah mengke-mengke nyambi batu nya bayawa. Gitu Orang tu. Berang nyo kawa, dikata-katainya wa, sudah tu diambilnya batu, nyobainnya wa di batu. Orang tu. Ya itu. Orang sedeng namanya itu, ya. Itu menunjukkan manusia itu, model itu disampaikan dakwah, tapi mereka menolak. Apa latar belakang mereka menolak? Merasa hebat. Amulu kan diajar, amulu kan ditunjukkan. Alulai, gitu ha. Abu Jahal, Abu Lahab itu merasa dia lebih hebat daripada Rasul. Ya kan, merasa pintar, merasa cukup dengan apa yang dia hadapi, yang dia miliki. Ya kan? Nah, padahal umat-umat terdahulu banyak dihancurkan oleh Allah gara-gara telah melampaui batas itu. Yang manusia ini sebenarnya kan diciptakan untuk taat kepada Allah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan itu dulu kajian kita. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk taat, untuk patuh kepadaku. Ini baru diajar seilmu saketek diajar ndak tahu, Allah lah maja. Bangkang langsung manusia. Ya kan? Itu yang disebut dalam ayat ini bahwa mereka itu merasa cukup, merasa sudah memiliki segala-galanya. Jadi nggak perlu lagi. Ya kan? Makanya Buya Hamka menjelaskan ayat ini ketika ar-ra'ahul stagna itu, mereka melihat diri mereka sudah serba cukup. Sudah merasa kaya, sudah merasa banyak pengikut, sudah merasa terhormat. Kalau tidak disambut sakete berang, kalau tidak lupa namanya dibaca yang terhormat si Fulan bin Fulan, tasingguang. Ada tuh. Ya kan? Yang jangan-jangan mana tu namanya tu lagi baca apa indak. Awak diundang tapi tidak diucapkan hormat sekali Allah. Merasa berkuasa, merasa santiang, apa itu? Pokoknya rasul-rasul lah sadonya gitu. Ya kan? Kalau sudah merasa hebat, merasa berilmu, biasanya mudah didakwahi atau sulit tuh? Kalau lama merasa hebat, mudah nggak ditunjuki? Kalau kecil orang Minang, kok gapua, nggak membuang lama, ya kan? Kok cadia, nggak membuang kato gitu. Jadi akibat dari kesombongan manusia itu, merasa hebat, merasa kuat, merasa santiang tadi itu adalah kehancuran. Jadi ayat ini ibu-ibu, ada satu kisah sebenarnya. Ibu kenal dengan Abu Jahal? Masih syukur lah kenal tuh bang. Nah, Abu Jahal ini, dia kan merasa hebat. Dia merasa kuat. Kenapa dia merasa hebat, merasa kuat? Badannya besar.
Dia punya pendukung. Dia kan sama dengan Abu Lahab, ya kan? Mungkin Abu Janda mungkin masuk juga waktu itu mungkin ya. Jadi karena dia merasa merasa hebat, merasa kuat, ya. Jadi dia punya niat Bu untuk memukul Nabi. Kapan perlu Nabi ku pas nanti sedang sujud, ditelungkupkan mukanya itu ke tanah. Dia nanti nyintai Rasulullah ketika sedang sholat, macian Nabi ku dihampen ke tanah gitu. Itu yang dia inginkan gitu. Tapi karena dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi itu dijaga oleh Allah ketika dia mau melaksanakan niatnya seperti itu, ya kan? Lalu dia melihat ada benteng api yang besar yang membatasi antara dia dengan, kemudian ada makhluk yang bersayap, ya kan? Lalu dia ketakutan. Jadi ada benteng atau parit yang ada api di situ, kemudian ada makhluk yang bersayap yang dia lihat, gitu ya. Nah, kalau seandainya dia tetap saja pada waktu itu, kata Rasulullah, mendekat, kalau sempatlah dia melaksanakan niatnya untuk memukul Nabi, menunggang kalau sedang sujud itu diangkat, dihampen ke tanah itu. Kalau sempat dia lakukan itu, mendekat saja, kata Rasulullah, maka Abu Jahal itu akan tercabik-cabik. Itu merasa hebatnya, ya kan? Merasa hebat dengan kekuatan sampai ingin menghabisi Rasulullah. Itu salah satu sebab nuzul ya ayat ini, ya kan? Ar-ra'ahul staghna. Dia merasa, kan ayat ini kan turunnya di Makkah. Ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy, bukan awal tuh Bu, sudah 3 tahun itu. Jadi jarak ayat 6-7 ini dengan ayat 1-5 itu 3 tahun lamanya, ya kan? Nah itu yang terjadi gitu. Dia merasa Abu Jahal ini, dia merasa pokoknya seluruhnya lebih daripada Nabi. Kalau tua ya pastilah lebih tua dari Nabi. Kedudukannya dia merasa lebih hebat daripada Rasulullah. Dia lebih tokoh daripada Rasul. Dia merasa berkuasa karena dia kepala suku, kepala di Makkah itu kan ada Quraisy ya. Quraisy itu gabungan berapa suku. Nah, dia kepala sukunya, dia punya banyak pengikut. Dia merasa kuat karena banyak yang, ya kan? Dia bisa semena-mena ibu-ibu karena dia yang buat undang-undang peraturan gitu. Jadi merasa berkuasa itu sulit, didakwahi sulit. Kalau bicara Minang lah, Pak Janji aku loh dan menunjukkan boy, itu kan ada seperti itu tuh, iya kan? Pak Janji aku apa maksudnya Bu? Batang Salemo nampak dia boleh nyuruh kamu nih. Salesma ya, Salesma, ya kan? Ya alun kok darah alun sempuk Pinang kok umur alun satu jaguang gitu ya. Dia merasa itulah, ya kan? Dia merasa hebat daripada Rasulullah sehingga dia menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan hanya menolak gitu, ya kan? Tetapi ingin menghancurkan. Nah, disitulah letaknya manusia itu. Ya, kalau orang lemah jarang berbuat zalim ya. Dia lemah gitu. Orang miskin ada belagak-belagak kayu enggak? Yang sok-sok tu ada aja. Wah, aduh lengkap tu kalau itu. Di Ciko kan enggak ada tu. Ada tempat lain je tak? Iya kan? Apa yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Janganlah sok-sok. Itu sebenarnya. Dari tidak punya apa-apa, dari tidak ada lalu diciptakan. Setelah diciptakan dikasih sedikit tenaga, dikasih
harta dikasih, ilmu dikasih. Mana ada orang begini, kita memang harus mengkaji asal muasal kita nampaknya. Ya kan? Khalaqal insan min alaq. Segumpal darah, ya, airnya mani yang bercampur. Kemudian daging, darah, daging berubah menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus, baru bentuk yang lain. Alun-alun namo lah Bu. Alun-alun namo lah kan? Dalam kandungan itu apa namo? Janin namanya. Aku namo itu sering pakai sampai besok banyak. Belum disebut manusia kan? Iya kan? Tidak ada yang tahu si Allahnya. Apa yang awak tahu di situ? Iya kan? Pas lahir beko dia gila namo, sampailah namo di situ. Mulailah sakete tahu je raso lapar, ya, raso dingin, ya yo, raso angin, ya yo, dah itu. Buang air, ya jo. Alah ada yang pandai tak? Waktu pas baru lahir tu, tolonglah bawa aku, bos sedang pipis kau ada. Tak ada punya manga-manga ada gitu. Tak ada yang pandai cak Allah ada. Lalu diberilah mulai wak dagi ilmu, jagilah tanago, pandailah amali ngiliek setek. Lalu menelungkuit. Sudah tu, kalau tidak merah parui, pasti surui. Ya nak ada kedua kepandangan. Pandai melelok parit tiba di muka. Kalau tak pandai melelok parit, ya kan? Capek dah tu. Tak pandai melelok parit tu langsung mereka. Ya kan? Kalau suri-suri kalahkan. Kalau suri-suri pandainya capek dua-duanya. Ya tak itu. Pandai mana? Tak ada calahnya manusia. Gitu. Lalu Allah fasilitasi. Itu yang ingin sebenarnya disampaikan di sini. Jagilah mata bisa mencaliak. Jagilah mulut bisa lah ngomong-ngomong sedikit. Apa yang pertama sekali dulu diungkapkan? Hah? Mama? Tak, yang bayi-bayi. Pas awak pertama sekali mengecek, lihat karena dia apa? Ya kan? Jagilah telinga. Otak pun belum jalan. Ya kan? Tangan sedikit bergerak-gerak, kaki sampai memberontak-berontak lah sedikit. Ya kan? Belum bisa apa-apa lagi kita. Pandai membaca saja, kini berapa umur orang pandai membaca? Kadang lah 2 tahun sekolah lalunya pandai membaca lah. Tak ada gitu kan. Kan lalu apa yang menyebabkan manusia tu ongas? Merasa sombong tu apa? Merasa lebih hebat tu apa gitu. Ya kan? Itu sebenarnya Ibu-ibu. Jadi ayat 1 sampai 5 itu kan diperkenalkan di situ Allah, Iqra bismi rabbik. Ya kan? Lalu diperkenalkan yang menciptakan engkau itu Allah. Khalaqal insan min alaq. Lalu disuruh memuliakan Iqra wa rabbukal akram. Muliakan Allah. Lalu Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Ya kan? Lah tu diberilah mulai dikasih ilmu yang tak tahunya selama kau dia tahu. Terutama sekali tentang iman, tentang Islam. Dia tahunya di situ. Kok dia masih berubah gitu. Jadi ayat 2 itu ibu-ibu masih bicara tentang manusia itu masih suci lah. Apa ayat yang kedua? Khalaqal insan min alaq. Ayat 5 apa? Harusnya karena Allah itu mulia, ilmu dari Allah yang mengajarkan, harusnya manusia itu punya sifat mulia. Jadi begini ibu-ibu, kalau kita punya guru keras, maka muridnya keras juga. Kalau gurunya kasar, maka muridnya kasar.
Kalau gurunya lembut, maka muridnya akan lembut. Iya kan? Kalau gurunya mulia, maka muridnya akan mulia gitu. Nah, kini Allah yang mengajarkan, Allah yang maha mulia. Kok muncul juga manusia yang seperti melampaui batas yang sok hebat itu gitu. Nah, itulah yang menyebabkan harusnya manusia ini, kita ini ibu-ibu terbawa mulia karena Allah telah beri kemuliaan kepada kita melalui iman, melalui Islam, akidah. Kan itu kajian kita sebelum ini kan. Bahwa yang dimaksud di situ ya kan, allamal insan malam ya'lam itu adalah yang diajarkan itu tentang tauhid, tentang akidah, supaya manusia itu tetap berada dalam kemuliaan. Kalau mereka keluar dari situ, maka langsung manusia itu nanti akan jatuh dari kemuliaan menjadi kehinaan. Bukankah itu yang selalu dinyatakan ketika mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hati tidak memahami, apa yang terjadi? Pernah dengar ayat walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Itu dia. Jadi harusnya manusia itu menjadi mulia. Jadi ibu-ibu, kita belajar Al-Quran ini supaya kita mulia di hadapan Allah. Itu aja, Bu. Al-Araf ya. Coba lihat dulu. Ini apa kita ini tidak hidup ya? Sebentar. Surah apa tadi? Sebentar. Dia 170. Surat Al-A'raf ini surat yang ke-7 ya. Sebentar, kita lihat dulu. Dia dua kemungkinan ini. 179 surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 179. Ketika Allah mengatakan bahwa innal insana la yatgha ar-ra'ahul stagna, itu yang tadi diajar ya. Kan tadi ayat 5 Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu kan. Yang diajarkan itu pertama sekali adalah tentang akidah. Ya, tentang tauhid. Bagaimana posisi Allah di situ. Allah yang mulia itu menjadi gurunya. Sebenarnya dia terbawa mulia. Jadi kalau ingin mulia harus patuhnya kepada Allah. Apa yang harus dibawa patuh kepada Allah, itulah dia. Hatinya itu dibawa patuh kepada Allah. Otaknya ini, kepalanya ini, akalnya ini harus dibawa patuh kepada Allah. Ya kan? Telinganya ini harus dibawanya patuh kepada Allah. Kemudian matanya harus dibawa patuh kepada Allah. Ketika dia tidak lagi mematuhi Allah,
maka manusia yang mulia tadi jatuh jungkir balik menjadi hina. Malahan lebih hina daripada binatang. Ayatnya surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 179. Bukan hanya sekedar hina seperti binatang ternak, bahkan lebih daripada itu. Justru awalnya Allah katakan, walaqad sungguh zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu adalah manusia dan jin. Ya, itu ayatnya. Saya tidak lama-lama di situ, ibu-ibu, tapi kembali kepada ini. Alamal insana ma la ya'lam. Harusnya mereka tidak jadi orang yang melampaui batas. Harusnya manusia yang telah diberi ilmu tadi itu tidak sok hebat, tidak sok kaya, tidak sok pintar, tidak sok berkuasa. Harusnya mereka itu dengan ilmu itu patuh, tunduk. Nah, ada istilahnya tuh, semakin berilmu semakin merunduk. Seperti ilmu padi, kan gitu kan. Harusnya ketika Allah sudah mengajar manusia, khalaqal insan min alaq tadi itu, alamal insan malam ya'lam itu, dia tahu harusnya ilmunya itu datangnya dari Allah. Untuk apa sombong? Ya kan? Harusnya dia tawadu, ibu-ibu. Ya kan? Karena Allah, dia ingin terus diajar, diberi ilmu oleh Allah, maka dia tidak berhenti-berhenti belajar. Itu tadabbur kita. Karena kita ingin tahu apa yang belum kita ketahui, kita ingin Allah memberitahu kepada kita yang belum kita ketahui, maka itu belajarnya sampai kapan? Sampai mati, sampai ke liang lahat. Ya, sampai ke liang lahat. Jadi jangan pernah ibu-ibu lagi berkata, "Dia lagi-lagi ustaz dak do nama nangkuk le ustaz." Memang ibu kau menangkuk apa? Ibu-ibu kini kau hadir bukan untuk menjadi ahli Al-Qur'an. Bukan untuk menjadi ahli tafsir. Tapi untuk anak bisa wa amalkan, itu aja lah. Ya kan? Kira-kira ambo pelajari kok baah akhlak ambo itu aja ya, Ibu. Sedang ambo saya kuliah S3 dak ada jadi orang ahli dah. Pokoknya kuliah salah gitu. Ya kan? Ndak akan menjadi pakar tafsir gitu, Bu. Ya kan? Semakin meraja ambo semakin tak punya ilmu gitu. Ambo sehari saja kalau ndak membaca langsung bodoh sekali. Tentu saya lah Allah ini. Itu saya ya, kalau insya Allah lah, kalau wajah tak berdosa Pak Ustaz. Ya wajah saja kayak. Jadi tawadu itu ya munculnya harusnya dengan kita paham bahwa kita punya apa-apa ini dari Allah gitu. Jadi tidak ada kesombongan. Kalau nanti tidak merasa hebat, itu berarti muncul kesombongan. Sombong itu kan dua dulu ya, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pokoknya ibu-ibu jangan pernah berhenti menuntut ilmu, itulah penting, ya kan? Terutama ilmu yang akan membawa kita dekat dengan Allah. Kalau kami ini ibu-ibu ya, atau ustadz ini ya paling cita-citanya kalau dapat mati seperti siapa nih? Yaya Waluni yang kemarin itu kan banyak itu yang wafat dalam keadaan berkhutbah, rapat dalam keadaan sujud, ya sedang berceramah gitu. Nah, ada kan? Ada yang baca Quran, indahnya tuh luar biasa tuh ibu-ibu. Saya malah berdoa-doa, ya Allah nanti wafatkan dalam keadaan mentadaburi Al-Quran. Ijam beko kadang-kadang wafat karena goes. Ustadz wafatnya moge. Itu kan lucu itu. Ya nak, kenapa beliau kecelakaan batu sedang kompoi motor besar. Itu
Masa iya nak? Padahal Rasul janji itu matan nasu bima ta'isubi. Manusia itu akan mati tergantung apa yang dia asik-asik. Iya. Kalau kita membiasakan setiap hari menuntut ilmu, ya mudah-mudahan dalam menuntut ilmu. Kalau membiasakan sujud, mudah-mudahan dalam keadaan sujud. Ya kan? Maka itu pelajari. Ya kan? Tambah ilmu. Hilangkan kesombongan, jangan pernah berhenti. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud sebenarnya dalam alamal insan malam ya'lam. Bukan menjadi orang-orang yang merasa hebat. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita hari ini disuruh mencari rezeki, ya itu karena Allah saja yang nyuruh, Bu. Ya kan? Kalau seandainya hari ini kita punya rezeki, bisa nggak banyak manfaatnya untuk orang lain, itu aja. Ya kan? Kalau punya ilmu, ada manfaatnya ke orang lain, gitu aja. Ya, untuk aku namanya gelar panjang-panjang, tidak ada manfaatnya. Disimpan sih di rumah, gitu ya. Ya. Tapi tidak banyak gitu manfaat, ya kan? Nah, itu yang ingin sebenarnya diingatkan, gitu, supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas, yang merasa hebat. Harusnya ibu-ibu, nah ini rahasianya. Kalau punya ilmu datangnya dari Allah, harusnya merasa hebat di sisi Allah atau merasa bodoh. Nah dulu nyoba guru kawak itu merasa hebatnya pada awak, ya kan? Ya, Allah yang berikan dia ilmu, lalu lo sombong kepada Allah. Harusnya dia merasa bodoh di sisi Allah. Kalau dia punya harta, pantas tidak dia merasa kaya di hadapan Allah? Karena hartanya datangnya dari Allah. Ya, harusnya dia merasa miskin di hadapan Allah. Awak yang bahagianya harato, banyaknya dapat harato, awak bahagia kini nyolo masuk kayo pada awak. Itu kan orang lupa kacang dia kulitnya. Kini tidak lupa kacang kulit, ya kulit sana banyak kini. Ya kan? Kulit kacang atau kacang kulit? Ya kan? Harusnya gitu ha. Kalau dia punya tenaga kuat, harus tidak tenteng di hadapan Allah dong. Merasa lemah di hadapan Allah karena Allah yang memberi tenaga itu gitu. Kalau dia punya jabatan hari ini, bukan merasa wah, merasa tinggi, harusnya dia merasa rendah di sisi Allah. Itu yang disebut alamal insan malam ya'lam. Coba buka ibu-ibu surat Fatir. Surat Fatir. Fatir itu surat keberapa itu? Fatir. Bukan. Apa itu? Surat 35 ayat 15. Ya. Kalau adanya manusia tidak sadar lah. Nah, mari kita lihat ayat ini. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hai manusia, kamu itu miskin, fakir. Fakir itu apa? Apa beda fakir dengan miskin? Kan ada dua itu kan, fakir, miskin. Fakir itu begitu lemahnya menahan kehidupannya sampai tabungkuannya itu. Apa itu lemahnya manusia itu. Jadi kata Allah, manusia, kamu itu fakir. Fir'aun itu fakir. Haman itu fakir. Korun yang merasa banyak hartanya itu, dia fakir. Tapi dia menampilkan sok hebat. Sok punya kekuasaan, sok kaya, sok pintar. Akhirnya apa?
dihancurkan. Di sini dinyatakan betul oleh Allah, ya ayuhan nas antum fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Nah, kini manusia yang merasa ghani kan? Ayat 7 tadi apa? Ar-ra'ahul aghna. Aghna itu kan ghani. Kan sama itu ghani, nah itu kan ghani. Dia merasa kaya, dia merasa cukup. Kecil Allah dan kaya itu ambo. Saya yang kaya, kalian tuh fakir. Kalian tuh butuh juga ambo. Ambo udah butuh juga kalian. Akhirnya awak merasa hebat. Itulah kesombongan manusia. Ayat 16-nya apa itu? Allah pernah enggak terjadi itu? Kalaulah mencari perangai manusia ko jo itu Allah menghancurkan al-habi sedok. Kan banyak enggak tahu diuntung manusia. Enggak punya kekuatan, enggak ada pendengaran, enggak ada namo sejole, enggak ada calahnya do. Kini difasilitasi, harta diberi, tenaga diberi, kekuatan diberi. Lalu manusia ko langsung melonjak-lonjak, langsung dibantu hebat banal manusia ko. Kalau gara-gara itulah kata Allah, Allah akan mendatangkan azab, Allah ambo musnahkan satu manusia ko. Lalu dimunculkan yang baru balik. Tapi di Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, adiagilah kesempatan. Kan jale-jale itu pernyataan Allah di situ ya. Surat apa tadi? Surat Fatir. Ya kan? Ayat 7 baliknya apa kata Allah di situ? Bi'aziz. Ya. Dan yang demikian itu oleh Allah bukanlah sesuatu yang sulit. Apa maksudnya itu ibu-ibu? Yang demikian itu maksudnya apa? Mengganti manusia mengganti manusia yang zalim, manusia yang yang sok hebat, sok kaya, sok santiang, sok berkuasa, sok segala macam. Kalau Allah ingin berkehendak mengganti mereka semua, menghancurkan mereka semuanya, itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah. Kalau gitu, untuk apa ayat pada awak? Yang awak pelajari kini untuk apa awak? Kan tadi Allah mengatakan, tadi ayat yang ke-7 apa tadi? Ar-ra'ahus ta'una. Tentu maksud Allah menyampaikan ke awak manusia janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa di diri, gitu ya. Ya Allah, memang luar biasa ini. Harusnya tadi kalau punya ilmu merasa bodoh di hadapan Allah, kalau punya harta merasa miskin di hadapan Allah. Sehingga yang harus ada itu rasa syukur, ya kan? Kalau dia punya jabatan merasa lemah di sisi. Kalau tidak juga merasa lemah, baca surat Fatir ayat 5 balik. Ya ayuhan nas antum fuqara ilallah. Kamu itu fakir. Fakir itu bukan tidak sanggup menahan beban hidupnya. Itu fakir namanya itu. Tidak ada calahnya deh bu, harta tidak ada, ilmu tidak ada, tenaga tidak ada, tuh tenaga bungkuk. Jadi yang bedanya fakir dengan miskin itu tidak ada penghasilan, bebannya bare, sehingga tak bungkuknya dia. Kalau miskin ada penghasilan tapi tidak mencukup, itu parahnya fakir. Jadi Allah tidak sebutkan antum miskin, tidak itu dah. Tapi antum fuqara. Lemah, tidak bertenaga, tidak punya apa-apa. Berhadapan dengan Allah. Itu makanya pakai ilallah.
Semakin ngeri saya sebenarnya. Kalau makanya ini ayat-ayat yang turun di Makkah itu betul-betul memperlihatkan tentang kekuasaan Allah. Itu makanya 3 balik tahun itu kan belum bicara tentang ibadah. Terakhir nanti baru sholat kan, memang duduk itu dulu, ya kan? Nah, kenapa sekarang ini orang bisa melampaui batas? Punya ilmu sedikit merasa santai, yang punya tenaga seketek merasa kuat, punya jabatan seketek merasa petenteng ke situ, belagak-lagak ke situ, belagak kamari. Tapi ikut tidak di siko debuk sampai lain. Karena mereka itu kering dari iman. Ya Allah, tadi saya membahas ini tadi, bagaimana bentuk-bentuk azab dalam neraka gitu. Dan itu banyak ayatnya. Ya mungkin nanti saya kirim YouTube-nya. Saya tadi udah buat YouTube-nya untuk mengcounter. Ada orang sekarang membuat, ya kan, membuat konten itu hari pertama dalam neraka. Nah itu tadi yang dari MUI sudah keluar fatwa tentang itu. Jadi main-mainan Bu, terjun-terjun di lautan api seperti itu gitu. Tadi saya mengkonter itu untuk saya keluarkan ada 10 ayat-ayat dalam surat-surat tadi bagaimana Allah menunjukkan azab dalam neraka itu. Tolong nanti malam diingatkan, mungkin saya kirim nanti tulisannya itu. Iya kan? Kok bisa manusia sampai seperti itu gitu? Iya kan? Karena dia tidak punya iman, apalagi takwa. Karena hatinya itu kotor, hatinya itu kosong dari hidayah. Maka tidak usah ditanyakan, itu Islam atau tidak Ustaz? Tidak ada, dia kosong. Jiwanya itu kosong dari iman, dari agama. Iya kan? Dulu mie neraka saja kita protes tuh Bu. Itu di Jati dulu ada buat mie neraka kan, kita sampaikan ini Anda mau buat, kalau tidak kami doakan, ya kan? Ini yang membuat konten-konten ini, ya kan? Selamat datanglah mereka di dalam neraka yang mereka senang itu. Nah, ini kok bahasa-bahasa seperti itu? Karena mereka tidak tahu diri. Tidak tahu diri itu apa maksudnya itu Bu? Atau diuntung dari ndak ado diaduan gitu ya. Nah kalau gitu orang banyak piti banyak gini ya, iya kan. Tapi kalau orang kaya mungkin sedikit gitu. Harusnya dia punya banyak uang, banyak harta, tapi digunakan harta itu untuk patuh kepada Allah. Itulah kekayaannya sebenarnya.